Ya, ruangan pindah ke ruang sidang 1, 2. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita seperti dialog dalam RPS ya, itu kita membahas di chapter 1 ya. Chapter 1 dari buku yang sudah kita berikan itu ya. Judul chapternya atau babnya itu adalah Leadership and its Important Business Sustainability. Kepemimpinan dan apa namanya pentingnya kepemimpinan itu di dalam bisnis yang berkelanjutan ya. Sebenarnya banyak pertemuan pertama kita kemarin ya agak banyak overlap atau tumpang tindih karena sudah sebagian sudah saya sebutkan di sana tapi nggak apa-apa kita ngikutin aja di chapter 1 ini gitu ya. Ini akan dibicarakan leadership, dibicarakan sustainability, kemudian role of leadership and sustainability management. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, dari bab ini, chapter ini ya, nanti diharapkan saudara satu critically evaluate different definition and theories of leadership ya, mampu untuk kemudian mengevaluasi perbedaan-perbedaan definisi dan pengertian dari teori-teori kepemimpinan ya. Kemudian yang kedua, mampu melakukan analisa keterkaitan antara kepemimpinan dan keberlanjutan. Yang ketiga, membandingkan dimensi-dimensi gaya dan perilaku kepemimpinan. Yang ketiga, apply leadership concept to real organizational context. Ini mungkin berikutnya, gitu ya. Artinya kan di kelas ini tidak, tapi nantinya adalah atau yang sudah bekerja ini mampu untuk menerapkan konsep itu. Kemudian yang terakhir adalah melakukan evaluasi atau assessment menyangkut leadership effectiveness ya di dalam lingkungan yang kompleks dan selalu apa namanya dinamis ya berubah-ubah. Ini udah kita pelajari kemarin kan what is leadership gitu kan. Sudah, ini hanya review singkat aja mungkin nanti lebih banyak diskusi aja lah ya. Ini tidak ada sesuatu yang berubah dari sebelumnya gitu ya bahwa inti dari kepemimpinan itu apa? Mempengaruhi kan? Ya, mempengaruhi. Jadi proses mempengaruhi individu atau kelompok. Cuman mempengaruhi apa? Nah, ini kalau kita ngomong konteksnya adalah organizational leadership, maka di situ adalah mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu di dalam mencapai tujuan organisasi kan kurang lebih seperti itu gitu ya. Apakah hanya itu saja? Enggak, termasuk di situ adalah mengenai apa? Share goal through vision, communication, and strategic decision making. Ya, jadi di situ dalam mempengaruhi orang tadi itu untuk mencapai tujuan melalui apa? Ada visinya dia ya, ada komunikasinya dia dan ada pengambilan-pengambilan keputusan tadinya. Sehingga kalau kita perhatikan di sini ya, how to achieve tadi itu ya, mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Setelah itu melalui apa? Nah ini yang penting, yaitu tentang visioning, yaitu kemampuan pemimpin untuk kemudian menyampaikan visinya kepada membersnya atau kepada anggota organisasinya. Nah, tapi apakah itu cukup? Jadi kepala seorang pemimpin yang visioner mampu memberikan apa ya, arah organisasi visioner, tetapi apakah itu cukup belum? Yang kedua adalah mengkomunikasikannya, ya, sehingga mereka kan bisa diterima kan. Oh iya. Tapi yang tidak kalah pentingnya apa? Pengambilan keputusannya. Ya, kan ada tuh tipe-tipe pemimpin yang omdo gitu ya, ngomong doang, gede gini, tapi keputusannya itu tidak mengarah ke situ, kan gitu. Ya ini yang menjadi persoalan gitu ya. Nah, jadi ada tipe-tipe kepemimpinan yang apa? Di pidato, di apa itu ngomongin, tapi ternyata nggak ada konteks. Artinya apa? Bahwa yang kepemimpinan itu tidak hanya berhenti pada mempengaruhi, ya, melalui tidak hanya berhenti kepada apa menyampaikan visi dia, tidak hanya berhenti mengkomunikasikannya, tetapi yang tidak kalah pentingnya nanti adalah konkretnya lebih real ada pengambilan keputusan, kan gitu. Nah, ini tiga komponen through-nya ini biasanya gitu ya, ada pemimpin yang kesulitan untuk mengkomunikasikan.
tapi pengambilan keputusannya itu sudah strategik. Ini apakah ada problem? Ada, ya, tetap ada. Tapi ada juga yang visioner, communication skill-nya bagus, tetapi keputusannya tidak mencerminkan, itu lebih berbahaya lagi. Masih mending yang tadi kan ya, nggak terlalu banyak ngomong, kelihatan nggak visioner, tapi keputusannya bisa dirasakan orang. Mungkin orang akan bisa lebih apa namanya, oh iya, walaupun dia pendiam, tetapi kan akan lebih hebat kalau apa? Namanya aja menginfluence orang kan ya. Kalau menginfluence orangnya pendiam gimana? Nggak bisa mengkomunikasikan tentu saja kan. Nah ini kan jadi persoalan gitu kan. Nah maka di situ jadi mempengaruhi orang untuk mencapai tujuan dengan cara apa? Menyampaikan visinya dia, mengkomunikasikannya, dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah pada pengambilan-pengambilan keputusannya mencerminkan dari visi yang dikomunikasikannya tadi. Gitu. Nah ini tiga ini ya. Kemudian yang penting juga yang harus kita sampaikan di sini adalah bahwa kepemimpinan itu tidak hanya menyangkut posisi jabatan, bukan. Tetapi itu adalah sebuah proses sosial yang dinamis gitu ya. Jadi itu. Nah, maka di situ gitu ya, beberapa hal yang perlu dilihat bahwa melibatkan apa saja kepemimpinan itu satu mempengaruhi, dua adalah tujuan, yang berikutnya adalah menyangkut relasional tadi kan ya, keterkaitan tadi melalui apa? Transferring vision, communication, dan kemudian melalui apa decision making tadi itu. Nah, ini saya kira saudara sudah relatif apa familiar dengan ini gitu ya. Kemudian critical isunya apa? Isu-isu pentingnya. Tidak ada definisi yang universal ya. Nanti ada beberapa definisi. Beberapa yang membedakan di antaranya nanti yang membedakan definisi-definisi itu adalah satu mengenai formal sama informal leadership, kepemimpinan formal sama informal gitu ya. Kemudian kepemimpinan sama yang namanya egalitarian collaboration. Egalitarian collaboration itu adalah sebuah kolaborasi yang egaliter di mana itu relasi antara orang dengan satu dengan yang lain tidak ada hierarki, tetapi orang itu mempengaruhi. Pertanyaannya kan, kalau orang mempengaruhi tanpa kemudian dalam posisi, apakah juga dikatakan masuk dalam kategori leadership? Kenapa? Orang itu nggak ada posisi di situ, ya nggak ada posisi. Nah, nanti katanya dengan informal tadi itu kan ya. Nah ini nanti misalnya. Maka kemudian di sini kepemimpinan itu adalah sebuah apa? Paradigma yang multi atau multiple perspektif, multiple paradigm gitu ya. Dan kemudian di situ juga konteksnya itu begitu banyak gitu. Ini saya kira ya. Nah, sebelum di situ saya agak lompat dulu di dalam buku itu, saya lari kepada apa namanya definisi dulu ya yang ada dalam buku itu ya. Beberapa definisi penting. Nah, ini misalnya. Ini ya. Tadi kan kita mampu untuk membedakan definisi satu dengan yang lain dan memahaminya gitu ya. Di buku itu gitu ya, di buku itu ada beberapa, kalau nggak salah empat ya, empat definisi utama. Tiga, sorry, tiga. Satu, dua, tiga. Tiga apa empat ya? Tiga ya, tiga. Ada tiga definisi utama yang coba untuk disampaikan di situ ya. Pertama adalah leadership is a process where an individual influence a group individual to achieve a common goal. Ini sudah kita sampaikan tadi ya. Proses di mana individu mempengaruhi kelompok individu to achieve common goal untuk mencapai tujuan. Oke, yang pertama. Yang kedua, definisi ini adalah ya dari Antonakis dan D. Leadership is a formal or informal contextually rooted and goal influencing process that occur between leader and follower, group of follower, or institution. Kalau saudara lihat di sini sebenarnya substansinya mirip kan? Ya. Cuma di situ ada tekanan. Ini nanti sekaligus yang menjadi critical pertanyaan tadi ya, pertanyaan kritis tadi itu. Di sini Antonakis mengatakan bahwa yang namanya kepemimpinan itu bisa formal atau tidak formal. Artinya hierarki dalam itu mungkin tidak ada yang mengangkat gitu ya. Tidak ada sesuatu yang substantif bahwa dia adalah secara positioning itu adalah pemimpin. Makanya tadi dikatakan pemimpin itu tidak hanya menyangkut posisi tetapi menyangkut sebuah dinamika sosial gitu ya. Maka itu diakomodir oleh definisinya si Antonakis ini gitu ya. Bahwa itu bisa formal maupun informal gitu ya. Nah, jadi rootnya atau dasarnya itu bisa informal atau informal, tetapi tetap goal influencing proses. Jadi tetap proses mempengaruhi untuk mencapai tujuan gitu kan. Nah, itu substansinya. Kemudian yang ketiga, masih mengenai influencing others gitu ya.
to understand and agree about what needs to be done and how to do it, and the process of facilitating individual and collective effort to accomplish shared objective. Mempengaruhi orang untuk paham dan setuju. Nah, ini yang ditambahkan di sini apa? Share and agree. Jadi stage-nya sebenarnya kaitannya adalah nanti tentang goal achievement. Untuk mencapai tujuan itu ada proses sharingnya tadi, kalau bahasa pertama tadi visioning gitu ya, communicating gitu kan. Nah di situ ada yang penting menurut saya adalah membuat orang setuju dulu, ya. This is good for the organization. Ini baik untuk organisasi. Artinya apa? Ada agreeableness gitu ya, ada kesetujuan dari mereka. Kemudian apa yang akan dikerjakan and how to do it. Ya, jadi di situ tekanannya di sini adalah pada ada kata-kata tambahan yaitu tentang ya makes a people ya others itu apa understand and agree before executing-nya. Jadi sebelum eksekusinya ada memahami, menyetujui, baru kemudian mengeksekusi. Nah, gitu ya. Ini hanya. Cuma kalau saudara lihat tadi sebenarnya by definition itu nggak ada sesuatu yang apa namanya yang substansial berbeda gitu ya. Tapi memang ada perbedaan tekanan. Tadi yang satu mengatakan general, yang satu menyatakan tentang the importance of formal informal, artinya bahwa pertanyaan kritis yang di sini tadi gitu ya, pertanyaan kritis yang menyangkut positioning ketika seseorang itu tidak ada posisi, oh itu berarti ketika dia punya ability to influence, kemampuan untuk mempengaruhi orang, itu biasanya nanti dia akan diposisikan gitu ya sebagai informal leaders. Ya, saya yakin saudara juga punya teman-teman kelompok gitu ya, yang kemudian secara informal mengakui gitu ya kalau si X itu punya kemampuan untuk, nah gitu, ini adalah informal leader. Itu terakomodasi dalam definisi yang kedua tadi. Definisi yang ketiga tadi menekankan aspek pada the importance of, ya, make understand, membuat orang paham, makes the people agree, ya, jadi memahami, menyetujui, baru kemudian para aksinya. Jadi prinsipnya nggak ada yang berbeda kan, cuman kita bisa ngerti apa tekanan perbedaannya. Satu adalah general, yang kedua tekanan pada informal, yang ketiga itu adalah tentang understand and agree first and then follow by execution-nya gitu ya. Ya. Saya kira ini ya, jadi kan learning objective yang pertama tadi di situ tekanannya gitu. Oke. Oke, ini beberapa dimensi tadi ya dari leadership ada berapa itu? Delapan ya, delapan. Visioner, ethical, transformasional, transaksional, servant atau pelayan, demokratik, autokratik, dan cross-cultural. Ini nanti ya, beberapa dimensi ini nanti yang kemudian menjadi dasar untuk ke arah leadership style atau gaya-gaya kepemimpinan. Sekarang kita lihat nih ya. Ini masih sama dimensinya tadi ya. Kalau visionary leadership, kepemimpinan yang visioner, itu tekanannya pada long term direction, yaitu arah jangka panjang dari organisasi. Gitu ya. Cuma kan begini pertanyaannya, apakah dengan demikian visionary leadership itu hanya ngomongin jangka panjang saja? Padahal kan tadi kan tekanannya adalah pada apa? Achieving organizational atau share value atau share goal gitu ya. Pencapaian tujuan itulah. Kalau begitu berarti long term harus kemudian dipendekkan ke medium terms, kemudian kepada short term. Short term tadi bahkan kalau short term 1-2 tahun harus diputuskan. Yang tahun ini apa? Kenapa? Karena harus ada goal achievement. Ya kan? Harus ada pencapaian tujuan. Hanya yang membedakannya apa? Pada visionary leadership sini, dia punya perspektif untuk jangka panjangnya itu kuat. Jadi, pengambilan-pengambilan keputusan sekarang itu tidak terlepas dari rencana panjang jangka depan. Ya, ini nanti terutama kalau yang di sustainable leadership penting sekali. Ya, jadi pengambilan keputusan organisasional sekarang itu selalu dikaitkan dengan kepentingan yang akan datang, bahkan tidak berbatas, gitu kan. Yang kedua, itulah dimensi etisnya, ethical leadership. Tekanannya adalah tentang kepemimpinan yang kemudian di situ diperlukan integritas dan moral. Ya, moral. Kalau tadi adalah pada directionnya, arahnya, ya jangka panjang.
Kemudian kalau transformasional tekanannya pada perubahan dan inovasi, ya. Perubahan dan inovasi. Nanti ini akan dibicarakan lebih lanjut di belakang. Satu, dua, tiga ini nanti sangat penting menjadi komponen dalam apa sustainable leadership gitu ya. Visioner, ethical, sama transformasional ya. Itu penting sekali ya. Yang ketiga adalah ada yang namanya transactional leadership, performance based exchange. Jadi di sini ya, ada juga yang namanya dimensi kepemimpinan itu adalah bagaimana seorang pemimpin itu kemudian memberikan pertukaran gitu ya, atas sesuatu kontribusi karyawan atau apa follower tadi ya ketika mencapai tujuan. Ya, ini. Jadi dia apa namanya mempengaruhi orang, kemudian tadi menjelaskan, memahamkan, kemudian apa membuat orang setuju, kemudian mencapai. Kalau kemudian orang sudah di situ, pertanyaannya adalah apa balasan yang diberikan? Ini tekanan pada yang dimaksud dengan transactional leadership, gitu ya. Nah, betul. Cuma nanti dalam transactional leadership ini akan dibanyak ada varian-variannya, ya. Ya, nanti transaksional ini ada varian-variannya. Misalnya apakah itu lebih banyak apa transaksi yang sifatnya sosial, artinya kita namakan sebagai social exchange, gitu ya. Jadi lebih banyak pada pertukaran sosialnya, ataukah misalnya transaksional dalam artian pemberian itu semacam rewards-nya itu adalah misalnya financial, ya. Nah, ini seperti itu. Karena nanti ada, gitu ya. Kalau kemudian kepemimpinan itu semuanya diwarnai dengan transaksi-transaksi finansial gitu ya. Ada titik di mana kemudian orang tidak mau melakukan sesuatu lagi kalau tidak ada imbalan uang. Misalnya gitu kan. Nah, ini critical question ya, pertanyaan yang kritis nanti berikutnya. Kemudian berikutnya servant leadership ya, fokus on follower development ya. Yaitu kepemimpinan servant itu kan pembantu ya. Ya, servant itu kan membantu, fokus on follower development. Maka dia sifatnya melayani. Melayani itu fokusnya pada apa? Mengembangkan pengikutnya dia. Itu ya, pengikutnya dia. Artinya apa? Bahwa role of leadership as a servant. Ya. Serve siapa? Serve followers. Forward to develops. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah dimensi demokratik. Nah, kalau demokratik ini kan sebenarnya leadership itu punya apa namanya positioning dalam pengambilan keputusan. Ketika pengambilan keputusan, dia punya ruang untuk kemudian top down. Dia mengambil keputusan di ke bawah. Tetapi sebenarnya ada dimensi dia bisa juga menggunakan partisipasi. Ya, jadi orang punya ruang untuk memberikan pendapat, masukan gitu ya. Meskipun nanti ketika pengambilan keputusan ada di level tetap di level apa pemimpin. Cuma ada ruang partisipasinya itu tadi. Karena apakah ada pemimpin yang tidak ada, yaitu ketika dia modelnya top down leadership ya. Jadi istilahnya adalah instructional leadership, pemimpin yang instruksional, memerintah, mengambil ada sih. Ini bukan berarti jelek ya. Karena pada situasi organisasi tertentu, kepemimpinan yang authoritarian ini ya, yang berikutnya autokratik ini, itu diperlukan ya. Misalnya apa? Militer itu pakai autokratik ya. Itu lebih relevan ya. Anda kan bisa bayangin tuh ya. Kalau misalnya nggak pakai, misalnya dia pakai demokratik nih ya. Misalnya di apa di prajurit-prajurit di apa tuh di asrama tengah malam itu kan ketika ada bel ini semua harus kumpul misalnya gitu kan ya. Ketika prajurit itu kumpul dia nggak ngerti loh Mbak. Tapi instruksinya kumpul. Coba kalau pakai demokratik, dia nanya ngapain jam segini kumpul? Ada apa? Ya misalnya gitu ya. Tahu-tahu kemudian diminta sama komandannya, semua naik truk. Naik semua, nggak ada yang tanya. Kalau Anda tipe demokratik, enggak sebentar dulu. Kita ini mau kemana? Mau ngapain? Yang jelas dong, gitu kan? Anda bayangin kalau tentara menggunakan demokratik, kira-kira seperti apa? Ya, bukannya terus nggak jadi, Mbak. Gitu ya, misalnya. Ya, ini hanya untuk menekankan dimensi-dimensi tadi itu relevan dalam konteks tertentu. Ya, itu ya.
Ya, misalnya tadi juga, misalnya apakah kemudian pengambilan keputusan yang apa namanya partisipatif itu bisa iya, bisa tidak, meskipun ada ruang atau ada kecenderungan partisipatif itu lebih bagus tanpa menghilangkan gitu ya, tanpa menghilangkan semacam karismanya seorang pemimpin. Di tentara kan bisa aja, tapi tidak semua kan ya. Misalnya, ini kita mau menyerang ke sana nih, nanti begini-begini sebaiknya gimana? Dalam apa namanya militer kan itu kan agak tabu ya, karena kan perlu yang namanya apa namanya kerahasiaan macam-macam gitu ya. Tapi sebenarnya itu bisa nggak dilakukan dalam hal yang lain bisa. Misalnya apa? Ketika fase pendidikan, misalnya dalam skenario gitu ya. Ini ada kayak begini nih, kira-kira menurut Anda gimana? Ah, bisa kan? Ya. Kalau autocratrik ini yang centralized tadi itu, ya. Kalau saudara lihat misalnya yang lain contohnya apa? Singapura. Singapura itu kan berhasil karena autocratic leadership-nya si Lee Kuan Yew. Ya, Anda belum lahir sih. Anda lahir tahun berapa? 2000-an ya. Masih muda sekali sampai ini. Ya. Berarti masuk generasi apa sampai ini? Gen Z ya. Ya, yang sudah lama itu yang namanya Anda kenal Soeharto enggak? Kenal ya Soeharto. Anda dengar nggak Soeharto itu orang yang dikatakan sebagai yang dalam tanda petik rotok diktator gitu. Ya, itu belum seberapanya Lee Kuan Yew. Cuma bedanya Lee Kuan Yew itu adalah keras gitu ya. Tetapi kemudian yang membedakannya adalah di sana mampu menimbulkan disiplin yang luar biasa. Ya, cuman Korea Utara kan anu lahirnya kepada apa namanya sentralistiknya terlalu tinggi ya. Kalau di Singapura itu walaupun keras tetapi kan demokrasinya tetap ada. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah cross cultural leadership, dimensi tentang managing diversity. Jangan lupa organisasi itu followers. Followernya dari macam-macam ya. Orang itu ketika masuk di organisasi dia multiple function. Bukan multiple function ya apa ya? eh, kayak aktor yang berdimensi banyak. Kenapa? Karena ketika di rumah itu dia sebagai orang rumahan, ketika di masyarakat sebagai orang di masyarakat, ketika masuk organisasi dia harus ngikutin organisasi. Sehingga pada dasarnya setiap orang itu dia adalah multiple peran, ya, multiple peran. Nah, leadership harus bisa memahami yang semacam itu. Kenapa? Karena mau tidak mau, suka tidak suka, yang berangkat dari background tertentu itu akan punya karakteristik tertentunya. Orang Batak, orang Sunda, orang Jawa, kemudian orang Bugis, orang macam-macam kumpul di situ, gitu kan? Memang mereka sama-sama mau menuju ke tujuan sama yang organisasi, tetapi dalam konteks sehariannya bisa berbeda-beda. Nah, gitu terus seperti itu. Nah, bukan fleksibel, Mbak. Understanding the differences tadi, manage people tadi itu adalah dengan pendekatan yang kita kenal dengan diversity management. Ya, bahwa organisasi ini ada komponen banyak, misalnya ada Muslim, ada non-Muslim, gitu ya. Nah, tapi kemudian di situ organisasi itu apa namanya tidak harus menyamakan. Ya. Dalam bahasa tertentu, gitu ya. Apakah semuanya harus sama? Enggak. Ya, misalnya. Kalau disamakan laki-laki sama perempuan di tempat kerja, gitu ya. Ya, silakan. Itu maka perempuan lebih banyak ruginya, Mbak. Di Undang-Undang Tenaga Kerja itu ya, itu ada yang sifatnya itu adalah melindungi tenaga kerja wanita. Misalnya apa? Contoh paling sederhana. Cuti. Beda. Anda itu punya loh yang namanya boleh tetap kalau melahirkan ya itu sudah umum. Yang orang belum tentu tahu menstruasi. Anda punya hak 2 hari loh. Iya. Dan itu tidak mengurangi jatah cuti. Di semua perusahaan, mau itu undang-undang. Cuma harus ada surat dari dokter. Iya, iya. Tapi harus ada surat yang menerangkan bahwa dia punya problem serius ketika harus bekerja pada menstruasi hari pertama dan kedua. Punya 2 hari lah. Dan itu boleh, ya. Ya. Jadi dalam tanda petik kalau bahasa kasarnya, ya undang-undang itu dalam kasus tertentu mendiskriminasi
Tapi bukan dalam rangka itu maksudnya, tapi melindungi. Misalnya lagi, ketika proses produksi ada shift malam hari, undang-undang itu eksplisit memerintahkan bahwa untuk yang perempuan itu harus ada antar jemputnya perusahaan, harus disediakan makanan yang bergizi untuk itu. Dan di situ tidak menyebut kata-kata pekerja pria. Walaupun akhirnya tetap dua-duanya dapat, tapi fasilitas transportasi malam itu memang tidak wajib bagi pria. Mas Alfian, Mas Ridwan yang di sana mungkin juga implementasinya kan, ya kan ya, yang wanita itu lebih banyak dalam tanda petik didiskriminasi untuk kepentingan perlindungan. Tapi kalau disamakan Anda rugi, itu kan ya, rugi. Itu namanya diversity management. Sama itu tidak harus selalu identik dengan fair. Maka ini kalau diversity management itu larinya kepada fairness, ya, bukan kepada persamaan. Oke, tadi kan sudah saya sampaikan, ya, dimensi-dimensi ini, gitu ya, pada konteks tertentu dibutuhkan. Artinya apa? Secara apa namanya, di sana tidak ada yang namanya no one best leadership dimension. Tadi pada titik tertentu mungkin autokratik lebih pas, ya kan? Tetapi dalam konteks sipil ya nggak bisa autokratik, pasti demokratik lebih bagus, kan gitu. Jadi tidak ada dimensi yang terbaik di situ, enggak, karena itu adalah kontekstual, ya. Kalau dalam teorinya itu namanya contingency teori, kepemimpinan atau dimensi kepemimpinan tertentu lebih relevan pada konteks tertentu. Nah, maka di situ dikatakan effectiveness depend on, ya. Efektivitas tergantung dari apa? Konteksnya, tujuan organisasinya, kemudian karakteristik dari followersnya. Tadi kita contohkan militer, gitu kan ya. Karakteristik militer seperti apa, tujuan organisasi apa, konteksnya apa, maka kemudian kenapa autokratik lebih relevan ya dalam konteks kepemimpinan ketika dia memanage prajurit. Tapi kemudian ketika dalam forum yang lain, ya misalnya di dalam forum itu mungkin lebih pas pakai demokratik gitu ya. Nah, ini contohnya dimensi itu tidak berlaku menurut. Kemudian juga ya leaders itu tidak harus selalu single ya. Tidak harus single dimension. Dia bisa juga melakukan kombinasi atau karena sebagai hybrid approach. Hybrid itu kan lebih dari satu. Kalau mobil hybrid itu ya pakai bensin sama pakai yang lagi kan ya listrik apa namanya? Elektrik apa namanya? Iya, elektrik betul ya. Nah, itu kan double gitu kan ya, pakai bahan bakar, kadang pakai aki gitu kan ya. Nah, itu sama. Ya misalnya hybridnya antara apa? Misalnya antara transaksional sama transformasional. Bahkan lebih dari dua bisa. Ya, gitu. Oke. Nah, tadi gitu ya, dimensi-dimensi tadi itu kemudian akan tercermin di dalam gaya kepemimpinan. Ya. Di situ ada 8 gaya. 8 gaya. Demokratik, task oriented, transaksional, birokratik, autokratik, people oriented, transformasional, sama laissez-faire atau yang gaya bebas gitu ya. Ini 8 juga. Nah, ini kita lihat nih. Ya. Antara stylenya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bedanya di mana? Fokusnya beda, kekuatannya beda, keterbatasannya berbeda. Kalau yang task oriented, orientasi pada tugas, itu pasti fokusnya pada tujuan dan outputnya. Kekuatannya apa? Efisiensinya tinggi. Nah, kelemahannya apa? Fokus pada manusianya rendah. Kenapa? Karena semua orang diminta untuk fokusnya pada tujuan, gitu kan. Nanti yang people oriented, gitu ya, itu biasanya kekuatannya human relationnya kuat sekali, ya. Terus engagementnya mereka dengan karyawan itu kuat, cuma kelemahannya apa? Biasanya itu produktivitasnya agak terkalahkan, itu kan? Maka dalam kasus ini Pak bisa nggak menghibridkan ya, Pak, memadukan antara task sama people, ya. Berarti apa? Pada kondisi tertentu itu task, pada kondisi tertentu kemudian people oriented, ya bisa saja sih, gitu ya. Ya. Transformasional itu kekuatannya pada perubahan. Ya. Kenapa berubah? Karena tipe-tipe pemimpin seperti ini adalah tipe-tipe pemimpin yang menyadari adanya lingkungan bisnis yang berubah terus, maka dia perlu menyesuaikan diri.
Ciri yang lainnya apa kekuatannya? Inovasi. Karena kan harus yang baru gimana, gimana, gimana. Ya. Limitasinya apa? Idealisme gitu ya. Idealisme, risiko pada idealisme. Transaksional fokusnya pada rewards. Nanti saya share, Mbak, tenang aja. Ya, nanti saya share di Google Classroom ya. Nanti saya share. Tapi Anda kan tetap coret-coret untuk mendapatkan insight-nya gitu ya. Silakan. Tapi kalau kalau dokumennya nanti saya share. Ya. Nah, oke ya, transaksional itu tuh. Transaksional itu pasti cirinya apa? Reward apa? Eh, you ngasih apa? Saya ngasih apa? Ya. Itu kekuatannya di situ fokusnya. Ya. Kekuatannya apa? Pada mengendalikan dengan memberikan reward. Kelemahannya apa? Jadinya low creativity. Ya. Dan juga nanti apa bahasanya itu apa, Pak? Eh, ya orang itu orang Jawa Bilang itu obah nek ono duit. Jadi barangnya itu geser pantat aja minta dibayar gitu. Ini risiko dari transaksional, ya. Kenapa? Karena memang di situ ya sesuatu itu harus selalu dikasihkan dengan apa ribet gitu ya. Kemudian yang birokratis ini biasanya pemerintahan gitu ya. Itu fokusnya rule. Wah, nggak bisa Pak, aturannya nggak begitu. Ini nanti melanggar, ini nanti nggak boleh, itu nggak boleh gitu ya. Jadinya kaku. Birokrasi itu kaku. Di perusahaan itu kenapa lebih fleksibel? Karena pola pengambil keputusannya lebih cepat. Wah ini mau ini atau iya ya dirubah aturannya. Nah, seringkali aturan di pemerintah itu berubahnya sampai nunggu di DPR sana. Itu turunan dari undang-undang, kemudian nanti kalau di daerah diturunkan dalam perda, perda turunkan lagi kepada apa namanya pergub, ya dan sebagainya. Makanya lama. Ya. Itu problem tantangan terbesarnya di situ apa? Fleksibilitinya rendah, fleksibilitasnya. Laissez-faire ada yang mengatakan sebagai kepemimpinan suka-suka gitu. Itu apa ya otonomi diserahkan ke dia suka-suka dia aja gitu ya. Ya, suka-suka. Autokritik tadi sentralistik gitu ya. Kalau sentralis itu biasanya low moral. Kenapa? Karena orang Jawa itu mengatakan adigang, adigung, adiguno gitu kan ya. Karena dia merasa punya posisi gitu kan. Maka kecenderungannya itu pada moralitas itu rendah. Tentara misalnya itu ya, itu kecenderungan, ini kecenderungan saya katakan ya. Itu karena dia punya sangat kekuatan yang tinggi, dia itu kemudian kepada anak buah, kepada prajurit itu apa ya, penghargaan sebagai manusianya rendah. Ya, karena terbiasa. Saya punya kakak dulu kolonel gitu ya. Itu ya gitu. Anak buah sedikit apa salah itu tondang. Dan itu biasa di militer gitu ya. Ya kita ya, karena harus begitu ya. Ya karena itu untuk menegaskan hierarki kan. Waduh. Ya, kan? Ya, kalau demokrasi beda lagi nih. Berkebalikannya ya. Yang penting apa? Partisipasi. Kekuatannya apa? Komitmen ketika orang itu contohnya apa? Pembuatan keputusan. Ketika orang itu menyampaikan usulan gitu ya, maka mereka merasa menjadi bagian dari pembuat keputusan, pengambil keputusan. Maka apa? Dia punya komitmen untuk kemudian mentaatinya, gitu kan. Cuma apa? Kalau demokratik itu cirinya apa? Keputusannya mesti lambat. Ya, coba kalau saudara pemimpin perusahaan mau membuat sesuatu pakai pendekatan bottom up. Minta pendapat ini, pendapat itu, karyawan diminta pendapat semua. Wis, keputusannya nggak selesai. Nah, misalnya kemudian pakai hybridnya caranya gimana? Memadukan antara top down dengan bottom up. Ini yang paling sering dipakai di perusahaan. Perusahaan bikin konsep dulu, ya kan? Kemudian diserahkan kepada karyawan. Ini ada masukan apa nih? Itu cepat kalau seperti itu. Di Indonesia kalau full demokratik nggak akan selesai. Ya, biasanya yang praktek yang sering kita pakai ya nanti Mas Alfian, Mas Ridwan bisa share gitu ya. Biasanya perusahaan itu sudah punya desain dulu atau punya draftnya dulu. Kemudian dimintakan pendapat kepada bagian atau karyawan. Nah, dari situ kemudian apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki dari. Tapi kalau nunggu draft dari bawah sampai lebaran monyet nggak dapat nanti ya, nggak muncul. Ya. Oke, ini beberapa apa namanya hal yang ini kalau perlu langsung nanti anu ya apa namanya dipotong-potong aja ya Mas, apa yang termasuk yang di luar ya. Nah, sekarang kita mau coba lihat dalam perspektif strategiknya gitu ya.
dalam perspektif strategik itu kepemimpinan itu biasanya gitu ya, dia kelompokkan ke dalam tiga, yaitu perspektif tradisional, transformasional, transaksional, sama demokratik. Ya, kaitannya dengan strategik ya. Nah, transformasional itu suitable for sustainability and change. Dia cocok untuk apa? Keberlanjutan dan perubahan. Maka nanti gitu ya, tipologi yang banyak kita bicarakan dalam konteks sustainability leadership itu lebih banyak kepada transformational leadership. Ya kan? Kemudian transaksional itu suitable for operational control. Dia pas untuk mengendalikan proses. Cuma critical apa namanya stage-nya itu adalah what kind of rewards-nya. Reward-nya seperti apa gitu ya. Karena kalau enggak akan seringkali kemudian saya katakan tadi ya, no money, no kalau nggak ada uang nggak mau. Jadi disuruh apa-apa semuanya uang gitu. Nanti kan mangkal juga gitu kan ya. Dikit-dikit uang, dikit uang, dikit-dikit uang. Nah, makanya ketika transaksional itu adalah itu mampu untuk apa? Mengendalikan operasi. Cuma ya harus hati-hati gitu ya. Democratics itu adalah cocok untuk organisasi yang knowledge based organization, organisasi berbasis pengetahuan gitu ya. Artinya bahwa knowledge itu penting ya. Kayak di perguruan tinggi, Mas. Perguruan tinggi itu kayak nggak ada hierarki. Pak Rektor ini nanti bulan Agustus jadi dosen biasa lagi, ya kan? Karena sudah selesai 2 periode, berapa 8 tahun ya. Jadi dia jadi orang biasa lagi, bukan siapa-siapa lagi sama dengan yang lain. Maka dalam konteks operasional organisasi itu sangat demokratik perguruan tinggi, ya egaliter, semua orang punya peran gitu ya. Maka nggak ada yang berani jadi dekan, jadi rektor, kemudian menggunakan pendekatan yang apa sentralistik ya, kemudian tadi apa namanya autokratik gitu ya, nggak berani. Karena nanti begitu dia turun jadi orang biasa lagi bisa habis dia. Ya, nah ini contoh artinya apa? Tadi kembali ke yang tadi, tidak ada yang terbaik. Ya, nah ini hanya contoh gitu ya. Dalam strategic perspektif, transformasional relevan untuk apa, transaksional relevan untuk apa, demokratik untuk apa gitu. Oke, sekarang keterkaitan adalah traits dan behaviors. Trait itu semacam kayak karakteristik gitu ya. Trait itu kan apa ya? Kayak karakter gitu ya. Trait and behaviors gitu ya. Pioneering, energizing, affirming, humble dan sebagainya. Ini kan kayak karakteristiknya ya. Ini pioneering itu kan yang selalu apa mendahului ya sebagai pionir. Energizing itu adalah yang apa memberikan energi. Affirming itu yang lebih sifatnya afirmatif gitu ya. Humble itu rendah hati. Ya. Ini kita lihat nih ya, ini beberapa kaitannya. Ya. Jadi kepemimpinan itu tetap dipengaruhi juga karakteristik yang melekat dalam dirinya. Mau tidak mau, dan juga perilaku dia. Orang tetap akan lihat gitu ya. Misalnya orang-orang yang punya apa namanya karakteristik dia adalah pioneering, mereka itu kan pendahulu ya. Selalu memulai sesuatu yang baru gitu kan. Maka itu nanti identik dengan pemimpin yang dia biasanya inovatif dan berani mengambil risiko pengembangan bangsa. Kenapa? Karena dia tipenya adalah tipe-tipe yang pendahulu, awal, memulai, ya, namanya apa, Mbak? Ya, pokoknya dia yang paling duluan lah, orang lain, ya, pencetus gitu ya. Kemudian energizing, itu nanti tipe lagunya apa? Orang yang mampu untuk memotivate others atau memotivate apa anak buahnya. Karena dia energis gitu ya, mengenergi gitu ya. Kemudian affirming itu lebih lari kepada recognizing contribution. Jadi dia nanti pada yang apa demokratik tadi ya. Ya, dia itu recognize tentang kontribusi. Jadi menyadari, memahami tentang pentingnya kontribusi ya. Kemudian inklusif ya, valuing diversity, bukan eksklusif. Kalau eksklusif itu kan
apa namanya Mbak, tertutup bagi yang lain. Tapi kalau inklusif itu diversity. Dia apa namanya, walaupun dia Muslim yang taat, tapi dia kemudian tetap memahami yang non-Muslim, misalnya gitu ya. Walaupun dia wanita, tapi dia tetap paham memahami tentang yang pria atau sebaliknya. Walaupun dia seorang pria, tetapi dia juga, nah dan seterusnya tadi. Kemudian humble itu kan rendah hati, tidak sombong, gitu kan. Maka dia biasanya apa? Orang-orang tipe itu biasanya adalah nanti dalam kepemimpinan apa? Openness to feedback. Dia sangat terbuka dengan masukan, ya. Karena dia tidak pernah atau tidak memposisikan bahwa dia lebih hebat dari yang lain. Ya, jadi dia posisinya dia adalah rendah hati. Oke, masukannya apa, gitu kan? Deliberate itu yang kayak apa ya? Kayak kayak itu namanya apa, Mbak? Kayak 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 yang high motivation to achieve gitu loh ya. Jadi dia adalah orang yang berpikir strategik ya, pengen jauh ke depan gitu kan. Visioner tadi ya. Kemudian resolute itu pada persisten, pada apa namanya, ke persisten itu ya harus sesuai dengan apa namanya itu ya, kayak presisi gitu, itu loh ya. Nah, perfeksionis bisa ya. Kalau commanding itu pada di sini yang apa namanya, lebih ke arah pemerintahkan gitu ya. Nah, ini hanya ingin menjelaskan bahwa ini sama dengan ketika kita ngomong dimensi tadi, ini kaitannya ya. Ini kalau ini adalah menyangkut karakteristik individu yang melekat dia. Jadi kecenderungan-kecenderungan karakteristik seseorang itu juga akan berpengaruh pada tipologi how to lead-nya. Jadi sebenarnya gitu ya, antara kepemimpinan ya tentang style memimpin orang itu juga dipengaruhi tentang apa? Tipologi orangnya, ya kan? Tipologi orangnya gitu. Nah, sehingga di sini ini sulit untuk mengatakan misalnya nih ya, orang yang humble, ya, apakah humble itu identik dengan good leader? Iya, bagus kalau organisasi itu memang cocok di model kepemimpinan itu. Kalau tidak, yang belum tentu. Ya, jadi kalau ditanya karakteristik yang seperti apa, ya organisasi itu butuhnya yang seperti apa gitu. Ya, ini yang harus kita pahami dalam konteks contingency theory. What kind of the most suitable leaders, ya, pemimpin yang paling pas itu apa? Lagi-lagi dilihat what kind of the characteristic of the organization. Organisasinya seperti apa, followernya seperti apa, tujuan yang dicapai seperti apa. Ya, dalam batas tertentu, kepemimpinan ABRI itu kalau dilihat dari sipil kan banyak dikritik tuh, gitu kan, autokratik, komando gitu kan ya, memerintah dan hierarkinya itu nggak boleh dilanggar ya. Orang tua, bapak kalau pangkatnya lebih rendah, anaknya lebih tinggi dalam konteks formal dia harus hormat, nggak bisa enggak, ya. Yang namanya kolonel dengan letnan, letnan ya harus gini. Ya. Dan apa kata kolonel itu dianggap sebagai sesuatu perintah. Maka kan orang-orang itu kan hanya cuma siap, 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 siap gitu, coba. Ya. Tapi itu memang model di dalam militer ya itu lebih pas. Tapi coba kalau dibawa ke kampus kayak gitu, no way, gitu kan? Nggak mungkin lah, gitu ya. Nah, maka formulasi efektivitas dari kepemimpinan gitu ya, itu kurang lebih di situ antara traits, jadi karakteristik orangnya tadi gitu kan, kemudian konteksnya ya organisasi seperti, dan juga followersnya. Ini kan kayak sebuah ada tiga komponen penting ya, yang kemudian apakah kepemimpinan itu efektif atau tidak. Ya, maka coba Anda lihat ketika suatu perusahaan itu memilih CEO, ya, itu yang dirumuskan dulu apa? Memilih pimpinan kemudian memberikan target? Enggak. Rapat umum memegang saham, kemudian dia akan membuat formulasi ke depan, 5 tahun ke depan, perusahaan itu apa namanya ingin mencapai A, B, C, D, E gitu ya, dan sebagainya. Baru dicari orang yang pas untuk itu siapa, CEO-nya gitu ya. Kenapa? Karena memang konteks itu menjadi penting, ya. Kemudian juga apa, followers kita misalnya nih ya, mencapai tujuan A, kemudian followersnya itu isinya katakanlah misalnya sebagian besar wanita gitu ya.
Karena ada organisasi yang sebagian besar wanita, misalnya apa kayak apa ya, Mbak ya? Hospital, rumah sakit itu kan juga banyak apa, Mbak? Kalau PKK otomatis, Mbak. Ya, perempuan semua kalau itu ya. Ya. Rumah sakit itu kan banyak perempuannya tuh kan ya. Terutama nurse-nya itu kan ya. Nah, maka kemudian karakteristik followers gitu ya. Kemudian nanti dipadukan antara karakteristik orang, karakteristik konteksnya sama followersnya itu. Nah, gitu kan. Nanti kalau itu match, efektif. Ya. Maka ini kalau kalau orang yang apa paling tidak mengerti tentang kepemimpinan, kita ini sering heran gitu ya. Kok ada orang yang begitu pede gitu ya, menawarkan diri untuk menjadi pemimpin, sementara kita ngerti itu nggak bisa gitu loh, ya, nggak bisa gitu, ya. Ini kan sering kita lihat gitu ya, pede banget ya dia gitu ya, ya. Nah, mungkin tadi dalam kaitannya dengan traits-nya tadi ya, itu dia mempunyai sesuatu yang menurut dia ini bisa dipakai gitu ya. Cuman kan analisisnya orang kan ngelihat dia sama dia menilai dirinya itu kan bisa berbeda ya. Saya bupati, kemudian macam-macam lah ya, ya. Tapi ini hanya formulasi di dalam buku itu bahwa effectiveness of leadership itu adalah ditentukan oleh tiga faktor: karakteristik pemimpinnya, konteks di dalam organisasinya, kemudian karakteristik dari followersnya seperti apa. Itu. Maka bisa ditemukan yang pas. Ada satu studi ini di apa suplemen dalam buku itu yang menyampaikan tentang dimensi kepemimpinan hasil dari studi punyanya Wilson tahun 2023. Ada empat yang penting ya: behavioral, perilaku, asymmetrical ya yang tidak simetris, kemudian sosial sama theological. Behavioral dimension, dimensi perilaku gitu ya, itu this dimension looks at the action of the leader. Jadi tekannya pada action pemimpinnya. What they do or auto do qualifies as a leadership. Jadi dilihat dari bagaimana dia berperilaku, satu dimensinya. Yang kedua itu adalah asymmetrical. This aspect consider how leader differ from other members of the group. Bagaimana dia mendistinktifkan dirinya, membedakan dirinya dibandingkan dengan follower. Artinya apa? Ya, dimensi pemimpin itu harus bisa menunjukkan perbedaan dia dengan followernya. Karena kalau just like others, just like the members, kalau hanya sama dengan yang lain, so what? Apa yang kemudian menjadikan dia layak untuk jadi pemimpin? Ya, jadi ada distinctive yang apa namanya sesuatu yang membedakan tadi itu. Yang kedua social dimension. This dimension explore the social construct that the leader is leading. Dimensi-dimensi sosial yang kemudian dia juga menunjukkan bahwa dia adalah punya kelebihan. Ya, yang ketiga, theological. Involve the direction or purpose of the leadership ya. Ini tidak kaitannya dengan istilahnya theological, tapi sebenarnya bukan teleological, sorry. Tidak kaitannya dengan agama, tetapi adalah direction of purpose-nya ataupun arah tadi vision tadi ya. Nah, itu kesananya. Nah, ini studi yang menunjukkan apa namanya empat hal yang menurut Wilson itu menjadi dimensi penting. To be a good leader menurut Wilson ini adalah ya good behaviors, itu kan. Kemudian perilakunya baik, mampu menunjukkan perbedaan lebih dari anggota asymmetricals. Kemudian dari sisi sosial, gitu ya, itu dia juga punya kelebihan, gitu kan. Kemudian tentang direction atau purpose, ya dia juga punya sesuatu yang jelas ke depan, gitu ya. Dengan kata lain, leader gitu ya, itu harus lebih dari follower. Ya, kalau memang ya benar kan nggak mungkin kalau dia nggak punya kelebihan menginfluence bagaimana dia mempengaruhi orang dia nggak punya kelebihan. Ya, pasti kan harus itu. Nah ini ya ini studinya Wilson. Ya, ini hanya lanjutannya tadi ya. Dari sana tadi kemudian Wilson ada dua concern utama yaitu conflation of informal and formal leadership ya berkaitan dengan formal informal.
Kemudian yang kedua adalah bias against leadership ya, tentang apa anomalinya gitu ya. Ini saya kira enggak. Ini tadi sudah definisi ya. Nah, ini sebenarnya ini yang menjadi kita. Tadi hanya mengantarkan ya. Walaupun dari sana itu sudah ngerti ini. Oh, kalau begitu yang namanya sustainability leadership atau kepemimpinan berkelanjutan dari karakteristiknya kan ketahuan loh tadi kan apa dia harus visioner ke depan gitu kan ya. Dia harus etis gitu kan. Itu tadi udah kelihatan kita mengidentifikasi dari sini aja udah kelihatan tuh ya dari sini tadi misalnya. Nah, paling tidak tiga yang pertama ini kan jelas sekali itu menjadi ciri utamanya. Visioner, etis, transformasional. Ya, walaupun nanti dalam proses eksekusinya kemudian atribut-atribut yang lain itu diperlukan gitu ya. Maka kalau sudah lihat nanti by definition tentang apa namanya sustainable leadership gitu ya, maka tiga komponen utama itu kan. Ya. Pertama adalah bahwa gitu ya, modern leadership goes beyond profit maximization. Jadi kepemimpinan dalam apa konteks modern organization itu sudah melewati dari sekedar profit oriented. Artinya apa? Profit itu iya pasti. Ya, jadi corporate leadership itu pasti sudah automatically itu profit orientednya iya. Cuma beyond sudah melebihi tidak hanya sekedar ngomongin tentang keuntungan perusahaan, tetapi apa orientasi pada environmental sustainability, keberlanjutan lingkungan, social responsibility, tanggung jawab sosial, sama long term value creation, menciptakan nilai ya values secara jangka panjang. Nah, itu yang dimaksud dalam konteks ini adalah sustainable leadership itu jadi beyond profit oriented. Gitu. Maka kan ada 3P kemarin ya. Iya, ESG kan 3P itu kan ya, 3 pilar itu kan ya. Iya. Apa environmental, sosial sama governance ya. Ya, itu. Tapi kalau ditanya profitnya ada nggak? Profitnya sudah otomatis gitu loh. Ya, di situ melekat ya. Nah, ini yang membedakan. Ya, ini. Ya, ini adalah mungkin istilahnya mungkin kali bukan tradisional ya, mungkin konvensional kali ya, lebih pas kali ya. Karena biasanya kalau tradisional itu dikonfrontasikan dengan modern. Kalau ini adalah konvensional dengan sustainable gitu kan ya. Boleh pakai istilah konvensional lebih pas. Dia profit driven, yes. Ya. Kemudian sustainable leadership apakah tidak profit driven? Iya, tapi ada tambahan kan? Iya kan? Environmentals, kemudian sustainables, sosial sama governance. Governance itu kan sebenarnya kan profit, ya kan? Nah, dia menggunakan triple bottom line, ya kan? Kalau 3P itu apa? People, profit, people, planet, ya. Jadi kan beyond profit kan. Automatically ya, tapi lebih dari itu. Kemudian yang berikutnya adalah short term focus. Loh, kenapa kok short term focus? Dalam konteks conventional leadership, gitu ya. Itu berpikirnya jangka pendek lawannya begini bahwa kalau suatu perusahaan itu hadir, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah kehadiran dia akan mengurangi hak-hak generasi berikutnya atau tidak? Ya, misalnya dia hadir menggunakan fasilitas apa namanya sumber alam merusak, kemudian generasi berikutnya tidak punya hak lagi, maka itu dikatakan sebagai short term. Sementara long term itu adalah tadi dimensi yang meletakkan environment itu menunjukkan adanya dia jangka panjang. Kalau sekarang kita punya perusahaan bisa mengambil kekayaan alam, maka generasi besok juga harus tetap bisa, kan gitu ya. Kemudian berikutnya ya, internal focus, sementara dapat sustainable stakeholder. Kalau internal focus ini kurang lebih orientasinya lebih banyak pada shareholder, ya kesejahteraan apa employees juga masuk. Tapi kalau stakeholder atau bahasa lainnya adalah internal stakeholder. Tapi kalau sustainable itu tidak membatasi
internal stakeholder, tapi juga eksternal. External stakeholder itu siapa? Masyarakat, ya, pemerintah, bahkan alam dan sebagainya. Tapi kalau tadi, apakah pemimpin ini tidak peduli pada karyawan? Oh iya, dia peduli karena dia adalah internal kan. Kesejahteraan karyawan itu, apakah seorang pemimpin yang konvensional itu tidak peduli pada kesejahteraan? Oh, dia peduli pada kesejahteraan karyawan. Dia peduli pada keuntungan perusahaan. Dia peduli kepada tumbuh kembangnya perusahaan. Tetapi yang eksternal itu tidak ditempatkan sebagai sesuatu yang levelnya penting juga. Ya, maka stakeholdernya hanyalah internal stakeholder. Sama dengan eksternal, konsumen. Konsumen juga diposisikan. Kalau kita membuat misalnya industri makanan, kemudian kita menaruh bahan pengawet di situ, apa namanya, bahan pengawet apalah ya, ini ya. Yang kemudian kan tidak secara langsung, tapi kan secara jangka panjang akumulasi kepada diri seorang menyebabkan misalnya apa? Potensi misalnya terjadinya kanker dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Dia tidak punya fokus kepada eksternalnya kan. Dan itu kan banyak kan kita kan. Coba misalnya saudara berpikir, kenapa sih masih banyak orang menggunakan apa pemanis buatan, menggunakan pewarna yang bukan untuk makanan. Ngeri loh, karena pewarna tekstil dipakai. Gila enggak? Ya, mahal memang. Kan, ya. Nah, yang berikutnya nih yang penting nih. Efficiency driven sama responsibility driven. Nah, kan beda banget konsepnya kan? Yang satu konsepnya tanggung jawab, yang satu yang penting efisien. Ya. Nah, beda banget toh. Maka di sini gitu ya. Dalam konteks sustainability management nanti, gitu ya, nanti kan kita bicarakan di chapter-chapter berikutnya, ya. Memang ada konsekuensi tambahan, ya, terutama menyangkut cost. Itu tidak bisa kita hindari. Tetapi cost itu masih jauh lebih murah dibandingkan dengan cost yang harus kita tanggung kalau kita tidak kita keluarkan sekarang. Contoh sederhana, ya. Kalau industri kayu lapis, dia menebang hutan, gitu ya. Yang satu ya apa menebang hutan, yang satu perusahaan tidak melakukan reboisasi, lebih efisien kan. Tapi yang satu pakai reboisasi, biaya produksinya jadi lebih tinggi, ya. Nah, tetapi secara jangka panjang ini akan memberikan jaminan untuk keberlangsungan usaha maupun masyarakat berikutnya. Maka tekanannya pada responsibility, efisiensi is not the only indicators ya. Jadi tidak hanya indikatornya efisiensi. Nah, ini misalnya seperti itu. Ya, ini yang membedakan antara eh, tradisional atau konvensional leadership dengan sustainable ini. Ini hanya di buku itu memberikan contoh gitu ya. Adanya 4 studi yang menunjukkan ya, satu itu adalah menyangkut adopsi teknologi yang kemudian larinya kepada SDGs ya, Sustainable Development Goals. Kemudian studi yang kedua itu mengenai digital leadership ya, yang larinya juga kepada ESG. Studi yang ketiga itu adalah adopsi dari inovasi sustainability. Kemudian yang keempat ini adalah mengeksplor tentang sustainable leadership di dunia pendidikan tinggi. Ini hanya contoh-contoh studi yang kemudian ingin menonjolkan bahwa ketika sustainable leadership itu diimplementasikan atau sustainable management diimplementasikan, ternyata ada yang namanya apa namanya organizational benefits ya, benefit organisasi yang dia peroleh ya. Memang tadi kan ada konsekuensi pada level of efisiensinya dianggap lebih rendah dibandingkan dengan tradisional. Tetapi ada beneficial yang lain yang dia peroleh. Nah, ini studi ini lebih ke arah sana. Ya. Jadi ini kurang lebih hasilnya. Leadership in the context of sustainability inherently complex, requiring combination, innovation, digital, dan lain sebagainya. Sustainable leadership is not static, tetapi dia dinamis. Sustainable leadership involve deep understanding, pemahaman tentang keterkaitan dengan global system. Sustainable leadership must also promote ethical, ada ethicalnya juga. Sustainable leadership also commitment and continuous learning. Ada continuous dan keberlanjutan. Ini hanya untuk memperkuat bahwa sustainable leadership, sustainable management itu jauh lebih memberikan harapan ke depan. Cuma memang tidak berdiri sendiri. Ya, misalnya challenge bagi kita adalah bagaimana kita memberikan edukasi publik ya, bahwa membeli produk
kemudian berhubungan dengan perusahaan yang sustainable itu jauh lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Cuman kan itu nggak mudah. Kenapa? Karena sebagian besar orang pada short term thinking, short term orientation. Ya di samping karena memang kondisi ekonomi yang memaksa begitu, sing penting murah. Ya, itu musuh kita bersama. Ya, musuh kita bersama. Monggo silakan. Di sini ada ini Mbak, di dekat sini aja. Di samping sini, ke kanan mentok itu. Ya, yang putri yang sebelah kiri. Kedinginan lah. Dinaikin aja mas suhunya itu mas. Agak dinaikkan. Nggak tahu itu berapa derajat. Pakai yang ini. Oh iya sudah Pak. Oh, ini 16 Pak. Oh, pakai berapa? 22, 24. Ya? Tarik. Iya, karena memang AC itu bikin aneh. Karena dulu sih mikirnya kok bisa ya, kan dingin kok kering. Oke, ya. Ini yang kemudian menjadi apa namanya pengantar untuk sustainable leadership ke bahasan-bahasan berikutnya gitu ya. Jadi di situ dalam buku di chapter 1 itu gitu ya. Pertama adalah understanding leadership in the context of sustainability is about recognizing leaders multifaceted role in driving the vision toward a more sustainable future. Jadi di situ ada tekanannya adalah bahwa memahami kepemimpinan dalam konteks sustainable itu adalah sebuah apa harus harus recognize, harus menyadari dalam multifacet atau multidimensi ya, multidimensi. Artinya apa? Tidak hanya profit. Tapi kalau you hanya orientasi pada environment saja, nggak mungkin juga berlanjut kan? Kalau Anda hanya apa fokusnya pada sosial, jadi profit, sosial, lingkungan itu sebagai satu kesatuan. Jadi sebagai sebuah multidimensional leadership gitu ya. Jadi kepemimpinan yang multidimensi. Jadi, lebih sulit, lebih sulit, iya. Kenapa? Karena variabel-variabel itu seringkali agak kontradiktif kan. Kalau Anda ngomong profits, kemudian environment itu seringkali kan nggak nyambung, terutama untuk jangka pendek kan. Coba, mosok gas buang aja harus difilter dulu, dinetralkan dulu. Mau buang limbah ke sungai harus dibersihkan dulu supaya aman. Itu kan semuanya kan dalam bahasa konvensional tradisional itu kan inefisiensi kan harus mengeluarkan duit gitu kan. Itu nanti berpengaruh kepada HPP harga pokok produknya kan gitu. Atau kalau misalnya itu dianggap sebagai tidak mempengaruhi HPP apa dengan cara apa? Menurunkan profit gitu. Pilihan yang tidak mudah. Makanya multidimensional perspektif menyangkut sustainable leadership ini. Oke, ya. Yang kedua adalah bahwa dalam sustainable leadership ini menyangkut inovasi, kemudian kompetensi digital, praktek etis, kemudian melibatkan stakeholder, bahkan engage, keterlibatan, keterikatan gitu ya, dan komitmen untuk continuous learning, komitmen untuk terus belajar. Lebih berat enggak? Berat banget. Ya. Jadi kan orang berpikir, ngapain Pak harus sustainable leadership? Memang dalam konteks Indonesia ini belum populer. Maka kenapa ya Eropa itu punya, terutama di negara Eropa itu punya kepentingan yang luar biasa, salah satunya dengan Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu adalah sebagai salah satu negara yang mestinya itu memposisikan sebagai sumber oksigen yang cukup signifikan di dunia. Ya, tetapi di sisi lain, ya, masyarakat Eropa itu juga paham, masyarakat ekonomi Eropa ya, juga paham bahwa Indonesia itu butuh untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari kekayaan yang dia punya.
Maka kenapa di situ antara oriented profit dengan environment itu harus berimbang termasuk dengan sosialnya gitu ya. Ya Mas Alfian, Mas Andi ini kan orang-orang yang bekerja di kelapa sawit gitu ya. Kelapa sawit itu kalau kemudian tidak dimanage dengan hati-hati, itu juga bisa berpotensi kemudian environmentally damage dia membahayakan lingkungan gitu kan. Maka harus dimanage secara lestari berkelanjutan gitu kan. As the world faces increasing environmental and social challenge, the need for sustainability leadership has never been greater. Ya, jadi ada tuntutan perkembangan luar biasa gitu ya. Kita juga sudah punya dikasih banyak pelajaran gitu ya. Dulu pernah CPO kita pernah diblok tidak boleh ekspor ke saya lupa negaranya mana karena di situ dulu dianggap bahwa produksi kelapa sawit di Indonesia itu terlalu merusak hutan. Maka orang masyarakat kelapa sawit harus menunjukkan bahwa dia tidak merusak hutan untuk kemudian bisa diterima kembali produknya. Kayu lapis juga pernah kemudian diembargo untuk diekspor ke saya lupa Amerika atau Amerika kalau nggak salah ya. Karena di sana juga sama produksi ini merusak hutan. Nah ini artinya apa? International society, masyarakat internasional, global society, masyarakat global, itu awareness-nya itu makin hari makin meningkat, ya kan? Di Eropa ada yang namanya Green Index untuk company itu, yaitu indeks hijau di pasar apa di pasar saham ya, pasar modal. Ya, sehingga perusahaan yang green index-nya itu rendah, otomatis harga sahamnya menjadi tidak menarik. Nah, ini contohnya seperti itu ya. Jadi market itu akan melakukan valuasi atau penilaian terhadap kinerja-kinerja lingkungan, kinerja sosial dari perusahaan. Jadi tidak semata-mata kemudian indeks profitabilitas itu menjadi cerminan dari keberhasilan perusahaan. Cuma memang itu masih apa ya, masih di negara-negara yang maju. Di negara-negara berkembang belum sampai level yang segitunya. Ya, tapi kita berharap nanti bahwa indeks green itu masih ditetapkan makin ketat di Indonesia, social index-nya juga gitu ya. Maka nanti tidak hanya profitability index tapi juga environment and social gitu. Nah, ini dikatakan European research and practices provide a roadmap for leaders with way to follow, offering insight and strategies that can help organizations survive and thrive in the face of these challenges. Jadi salah satunya adalah kenapa mereka membiayai menyangkut Masudem dia Master of Sustainable Development. Ya saya nggak tahu nanti Anda ini konsentrasinya di leader ya development nih, sustainable kan. Saya nggak tahu kayaknya ada beberapa insentif yang bisa Anda peroleh nantinya. Entah itu tapi saya nggak ngerti ya apa namanya wujud dari kerjasama tersebut ya. Bisa jadi nanti ada apa grant atau ada apa gitu ya, membiayai risetnya atau apa. Tapi saya nggak ngerti ya. Dulu saya ikut ketika awal itu adalah tawaran ya. Saat itu kemudian saya jadi masih ketua jurusan. Pak ini ada dari Eropa gini diambil nggak? Diambil, ambil. Tapi kemudian yang mengeksekusi itu eksekusinya mulainya Pak Anjar ini sekarang direkturnya ini. Dulu yang kita kirim Mak Muin siapa lagi ke menyelesaikan itu ya. Saya nggak sempat itu. Nah, ini sebenarnya kan proses panjang, Pak. Akhirnya muncul apa namanya MM dengan konsentrasi sustainable development, ya sustainable management, ya. Jadinya kan menambah apa konsentrasi yang ada. Nah, kan nggak tahu persis apa insentif apa yang kita dapat dari ini. Nah, untuk sustainable apa leadership tadi, apa kemampuan yang dibutuhkan? Satu tentu saja innovation mindset ya. Kenapa inovatif? Karena pasti Anda beyond tradisional tadi kan ya, beyond konvensional, maka harus inovatif. Kemudian kemampuan digital leadership, iya karena entering apa namanya digital era. Ethical orientation, stakeholder engagement, ya ini sebenarnya kan ujung-ujungnya apa? Ya 3P itu kan, 3P atau yang ESG, 3P sama ESG itu kan sama sebenarnya, hanya bahasa yang berbeda aja. Ya. Inovasi, kemampuan digital, orientasi etis, sama apa namanya engagement. Engagement itu keterikatan, keterlibatan dari
pemangku kepentingan yang dibutuhkan. Artinya dia mampu untuk melibatkan. Ya, misalnya kan problem kita ini kan masih di stakeholder-nya masih lemah ya. Ya, stakeholder yang lemah itu mana? Termasuk shareholder-nya. Shareholder itu kan part of stakeholder. Jadi pemilik saham itu bagian dari pemangku kepentingan perusahaan. Nah, shareholder kita itu juga tentang sustainable orientasinya belum bagus. Maka profitability itu masih mendominasi, ya kan? Efisiensi itu masih menjadi ukuran penting. Padahal dalam sustainability itu beyond, ya sudah melebihi dari itu. Demikian juga apa konsumen, stakeholder kita, konsumen kita juga belum, ya. Tapi apakah itu sederhana? Enggak, Mas ya. Anda misalnya menjelaskan kepada konsumen Indonesia, Mbok jenengan itu kalau beli produk memilih perusahaan yang gitu kan ya, yang begini-begini gitu ya. Kalau ternyata harga produk itu lebih mahal, dia akan menjawab "Lah, larang ya Pak." Challenge-nya apa? Untuk entry to the market berarti bisa nggak yang sustainable company itu gitu ya, itu tidak menjual produk yang melebihi harga pasar umum. Karena kalau di atasnya di Indonesia itu sudah pasti sulit sekali, pistol. Ya, kalau yang sayuran itu namanya apa, Mbak? Eh, apa? Yang pakai prosesnya tidak pakai pupuk itu apa? Yang tidak pakai yang organik ya. Kita ini untuk membeli sayuran organik saja sulit kan? Karena lebih mahal toh. Kan orang ngapain lebih mahal? Ya, artinya apa? Stakeholder engagement ini tidak mudah juga. Kemampuan untuk melibatkan stakeholder kemudian mempunyai sama orientasi yang sama dengan sustainable tadi itu. Ya, memang risikonya apa hidup di masyarakat yang masih ekonominya terbelakang itu ya keperadabannya masih seperti ini gitu ya. Oke, ini hanya dalam buku ini memang apa namanya dari Eropa gitu ya. Jadi dia menjelaskan tentang perspektif Eropa berkaitan dengan kepemimpinan berkelanjutan. Satu, karakteristiknya strong regulative frameworks. Jadi framework regulasinya harus kuat. Nah, ini kalau ngomong Indonesia juga belum, ya. Tiga, orientasi ESG tadi, environmental, social, governance diintegrasikan bukan hanya governance saja. Sementara kita masih berkutat governance aja belum beres, ya kan? Ya, corporate governance kita itu pun masih nggak karu-karuan, ya. Maka untuk ngajak mikir sosial sama environmentnya juga, tapi kan harus jalan terus gitu ya. Tidak boleh kemudian menunggu governance-nya itu beres ya, corporate-nya baru enggak, ini harus jalan simultan tiga-tiganya. Kemudian berikutnya adalah cross border collaboration, kolaborasi lintas negara, termasuk Eropa masuk ke negara-negara berkembang. Yang berikutnya emphasize on green economy. Mahal ini. Ya, dan ini tidak cepat gitu ya. Misalnya gitu ya, Belanda itu kan contoh juga yang green economy. Emisinya kan rendah dia. Ya. Karena apa? Orang banyak pakai sepeda. Kita mimpi kayak Belanda, sulit sekali. Ya, sulit sekali. Atau kemudian negara-negara sana itu kan transportasinya emisinya terendah karena menggunakan transportasi publik. Cara untuk membuat itu ada nggak ada ya. Saya di Australia 7 tahun. Itu gampang untuk membuat itu, Mas. Buat masyarakat itu menjadi lebih mahal signifikan kalau menggunakan publik, apa namanya menggunakan transportasi pribadi. Dan jauh lebih murah kalau menggunakan transportasi umum, ya. Dan itu konkret gitu ya. Di sana itu kalau menggunakan transportasi umum itu kalau nggak salah hanya $2. Sementara untuk parkir saja itu per jamnya kalau nggak salah $3. Artinya parkir di kota ya. Caranya gimana? Problemnya ada nggak? Ada, yaitu orang ngerumah ke stasiun terdekat, gitu ya. Itu perlu transport juga kan? Akhirnya apa? Dibikinkan parkir yang luas di stasiun-stasiun. Nanti bayar, dibikin gratis. Sehingga dari rumah
ke stasiun itu mereka masih naik mobil, ya. Tetapi parkirnya luas dan nggak bayar. Kemudian dari suburb istilahnya dia dari pinggiran-pinggiran itu naik kereta ke kota, tarifnya murah. Nah, kita masih punya problem nih. Apa itu? Jumlah atau frekuensi ini masih masalah. Kemudian parkir-parkir di kantong parkir juga masalah. Ya, jadi masih formulasinya masih ini ya. Temuan-temuan kunci, ya, high awareness of sustainability among firms, ya. Apa itu? Yaitu komitmen perusahaan itu penting dan itu harus menjadi bagian dari sustainable tadi itu ya. Gaps-nya performance measurement, sustainability reporting. Jadi menyangkut pengukuran, pengukuran mengenai terutama pengukuran yang E sama S-nya, environmental sama yang sosialnya itu masih berkembang. Nanti di bab-bab berikutnya, terutama di paruh kedua nanti dibicarain tentang assessment environment sama assessment sosial. Ada alatannya di belakang ya. Paruh kedua Pak Adin kan? Paruh kedua siapa Pak Adin? Kayaknya iya. Nanti dibicarain gitu ya. Ya. Kemudian berikutnya, leadership values strongly influence sustainability practices. Jadi, kepemimpinan apa namanya yang valuable tadi yaitu berdampak atau sangat mempengaruhi dari praktek-praktek sustainability. Artinya apa? Yang harus dibentuk itu tadi ya tentang penguasaan tadi itu. Case tadi nanti Anda baca aja, ini hanya contoh tentang salah satu yang ada di buku itu menceritakan tentang EcoStore gitu ya, yang kemudian ini ya melakukan beberapa apa namanya beberapa aktivitas energi efisiensi, waste apa manajemen tentang waste itu ya, apa namanya limbah ya, consumer engagement dan kemudian menghasilkan ini. Nah, mau menghasilkan 100% renewable energy, kemudian kebijakan apa namanya zero waste dan seterusnya. Hasilnya 40% reduction, 75% increase of recycling rates ya, increase customer engagement. Misalnya apa saat ini yang harus bisa dilakukan? Engagement ini yang challenge kita ya, engagement dari konsumen untuk tidak menggunakan plastik. Membiasakan apa? Orang beli bawa tas. Di Amerika udah lama nggak pakai plastik kan pakai kertas kalau balik. Di TV-TV kan sering lihat kan ya, bawa kertas itu. Kalau di Indonesia, ya itu nggak kurang cocok Mbak. Kenapa? Kan dia nggak bawa mobil. Kalau mereka bawa mobil ditaruh. Lalu kita bawa motor. Mungkin lebih pas ya engagementnya melalui apa? Orang belanja itu bawa tas, tas yang itu, yang apa bisa dipakai berkali-kali itu ya. Ya, tapi kan tetap mahal. Kan? Kalau bawa kan nggak ini. Tapi kan kemudian sekarang sudah mulai lumayan tuh supermarket itu kemudian ada harganya kan bahwa 2.000 itu berapa itu kan ya plastik atau apa itu bungkus apa enggak karena dibungkus ternyata nambah. Tapi orang juga sudah enggak apa-apa lah cuma berapa 500 atau berapa gitu kan. Iya kan? Daripada ribet gitu ya. Nah, nanti kalau sudah terbentuk behavior apa misalnya misalnya di motor setiapan itu pasti ada tas, di mobil ada tas gitu kan ya. Misalnya seperti itu kalau sudah terbentuk habit gitu. Jadi sesuatu bukan sesuatu yang panik. Nah, ini kan juga masih belum ini kan. Saya selalu bawa Mbak ini minuman tuh selalu bawa sendiri. Nah, karena ada aja minum yang ada gitu. Ya, oke, ya, ini masih quick. Oke, ini yang terakhir saya kira ya. Ya, jadi dari apa yang kita bicarain tadi gitu ya, itu kurang lebih larinya ke sini ya. Apa namanya? Ini ya formulasi tentang mana sih tadi? Nah ini ya, ya tentang modeling dari kepemimpinan eh, sustainable ya leadership, sustainable leadership. Nah ini kan, ini nanti sampai bisa baca di buku gitu ya bahwa yang namanya apa namanya leadership effectiveness itu bisa dianalisa ya fungsi dari style, gaya, trait berarti karakteristiknya, konteks plus sustainable orientation. Ya, sustainable performance ya, kemudian berkaitan dengan pengukuran kinerjanya itu dia dari inovasinya, etiknya, kemampuan digital,
engagementnya, ya itu kemudian larinya kepada sustainable outcome. Nanti saya lupa di bab berapa, karena kemarin saya ngajar di paruh kedua itu ya. Itu nanti ada bab yang khusus membicarakan tentang pengukuran ini, sehingga Anda nggak usah khawatir. Ya, ini hanya pengantar dulu. Nanti di bab lupa saya itu tentang pengukuran ini ada semua di belakang. Ya, tapi fungsinya yang jelas adalah yang dimaksud dengan leadership yang kaitannya dengan sustainable tadi itu ya. Leadership effectiveness model itu tidak hanya berkaitan dengan konteksnya adalah berkaitan dengan profit gitu ya. Dalam konteks leadershipnya maka style, traits, konteks sama sustainability orientation ini. Ini hanya pengantar, nanti di bab berikutnya akan di breakdown lebih detail, termasuk bikin matriksnya. Jadi ngukur apa dalam perspektif sosial itu apa saja yang perlu diukur, ada matriksnya di belakang. Kemudian dalam hal apa namanya sustainability-nya ini atau environment-nya itu apa saja yang perlu diukur. Ya kalau nggak salah itu ada udara, air, sama apa ya lupa. Saya tiga kalau nggak salah diukur tuh. Lupa saya Pak, di belakang gitu. Apa Mbak? Ya. Nah, itu nanti ada di belakang ya. Ini hanya mengantarkan saja ini ya. Jadi ini hanya mengantarkan tentang what will dan kemudian what kind of sustainable leadership ya. Stylenya seperti apa, kemudian karakteristiknya atau trait-nya seperti apa dan seterusnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah di bab satu ini dia ingin mengatakan bahwa ketika perusahaan itu sustainable orientation, gitu ya, itu punya jaminan kelangsungan yang lebih baik. Cuma ada catatannya bahwa hal itu harus diikutin dengan apa? Dengan adanya engagement dari stakeholder, terutama eksternalnya, ya, regulasi pemerintah, kemudian konsumen. Ya, kalau internet ya shareholdernya juga harus dibikin bahwa pengusaha yang punya duit itu jangan hanya orientasinya pada profit, gitu ya. Nah, gitu kan? Buka apa namanya untuk industri apa kayu lapis, kelapa sawit, it doesn't matter. Itu nggak masalah. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa sustainability itu menjadi bagian tak terpisahkan yang ada di situ. Oke, itu kurang lebih ya materi masih pengantar di bab satu. Ya, kalau ada pertanyaan dipersilahkan atau yang mau didiskusikan atau praktek dari lapangan, monggo silakan. Ada Mas Ridwan, ada Mas Alfian, semua nggak Mbak silakan. Jadi saya kan ini sering yang kalau kerja nih Hmm. pakai orang dalam. Ordal. Bagaimana sekarang pas oriented sama people oriented itu Pak? Task oriented sama People people oriented. Jadi begini, eh ketika di dalam organisasi gitu ya, di dalam organisasi itu memang apa ya? Kalau organizational proses itu ya, itu kan mulai dari entry-nya, awalnya sampai proses akhir itu memang menjadi satu kesatuan, ya. Jadi misalnya, gitu ya, misalnya kalau organisasi itu adalah performance base, maka mulai dari awal mestinya itu tidak boleh terjadi terlebih dahulu, nggak boleh, ya. Kenapa? Performance menyangkut rekrutmen karyawan itu ya sudah berarti standar masukannya apa? Karena nanti ketika itu tidak terpenuhi, ada defisiensi atau ada bias, ada jarak gitu ya, antara ekspektasi organisasi dengan batas kemampuan yang dia bisa berikan. Itu seringkali menjadi problem di situ, gitu ya. Tapi beda kalau kemudian begini, Mbak. Ordal itu boleh nggak? Boleh. Dalam konteks ya, namanya itu adalah adanya referensi ya. Ketika tes itu proses di bagian akhir, kemudian di situ misalnya butuhnya itu 8 kandidat, kemudian di situ ada 15 misalnya gitu ya. Dan kemudian orang dalam tadi itu memberikan semacam referensi 8 orang tadi gitu ya. Itu nggak masalah. Kenapa? Karena sebenarnya 15 orang tadi sudah qualified semua. Hanya kemudian ada 8 orang yang itu misalnya, ya, misalnya kata jangan 8 lah. Misalnya ada 4 orang gitu ya.
itu adalah orang yang kemudian diberikan rekomendasi sama orang dalam. Itu boleh, ya. Cuman kalau dari awal itu ya nggak boleh sebenarnya, ya. Itu dalam bahasa Pak seleksi karya itu udah dari dulu boleh tentang referensi itu, ya. Misalnya masih ada 8 nih, gitu ya. Oh iya, saya yang nomor satu itu saya ngerti dan saya bisa menjamin. That's okay, ya. Cuma dalam konteks organisasi ada preferensi yang memberikan garansi tadi itu adalah katakanlah qualified atau trusted person apa enggak, kan gitu, ya. Sama dalam kehidupan sehari-hari, Mbak. Saya ini juga sering dimintain untuk referensi ngambil beasiswa untuk bekerja gitu ya. Itu saya hanya memberikan kepada mereka yang saya betul-betul ngerti. Yang nggak ngerti saya nggak ngasih. Kenapa? Karena itu suatu saat di telepon juga. Bapak memberikan referensi si X gitu ya. Gimana? Karena dari luar negeri kadang-kadang ya. Saya pernah memberikan referensi kepada seorang mahasiswa di Selandia Baru ya. Tapi dia emang bagus ya, lu macam gitu ya. Ada beberapa yang lain juga. Saya nggak pernah akan memberi orang yang nggak ngerti. Kenapa? Karena akan ditanya, gitu ya. Nah, jadi memang sebenarnya ordal itu boleh nggak? Boleh, cuman posisi di depan, Bang. Karena begitu di depan itu maka merusak semua standar, ya. Tetapi kita sudah di belakang, gitu ya. Ordal itu kemudian, oh iya saya ngerti dia, gitu ya. Itu boleh. Kenapa? Karena sebenarnya secara kualifikasi memang sudah memenuhi gitu loh. Gitu kurang lebih menempatkan. Nanti di dalam manajemen SDM ada yang namanya reference check itu. Ya, mengecek reference. Siapa yang kemudian mempunyai reference di sana, dia punya keuntungan atau kelebihan. Apakah itu tidak merugikan yang lain? Ya, ya enggak juga. Kan perusahaan sudah fasenya memilih yang terbaik gitu kan. Nah, gitu Mbak. Tapi kalau dari awal sudah itu jangan lah. Kalau dari awal sudah itu berarti kan nggak ada preferensi kan. Dari tadi kau minta kode token terus. Wih, habis lagi. Oke, saya tak. Ini judulnya. Ini berarti yang hadir berapa orang ini? Kita punya berapa sih, Pak? 9, ini di sini 4, di sana berapa? 3 ya. Berarti ada 2 yang nggak masuk. Siapa ini? Mas Alfian ada. Kemudian Ridwan ada. Rizky Wulandari ada. Kalau ngapal lagi ya. Muniratul Ulfa. Oke, Mbak Munir. Andi Hadir Bapak. Afrizal ada ya. Latif Rahmatullah. Saat sampean Mas Latif. Nur Khofifah. Oh, Nur Khofifah. Berarti 2 ini. Jufian sama Nova. Pak Ridwan, monggo. Gini, Pak. Eh, saya sebetulnya kalau ngomongin tentang leadership itu kan ilmu yang sangat apa ya, sangat
multidimensi Pak ya, dan pemahaman orang-orang itu bisa berbeda ya, multiplikatif lah. Ya. Nah ini sebetulnya saya pada saat mengetahui program studi atau konsentrasi tentang sustainability ini memang kebanyakan ilmunya kan kita dapatkan dari Ya. Eropa Pak, berdirinya. Saya sempat berpikiran begini, kenapa Eropa ini bisa berkembang sustainability-nya, tapi dia mencoba untuk mengekspand ilmu ini, menginfluence, mengencourage negara-negara berkembang. Saya mencoba untuk mengkorelasikan, karena ketika saya membaca teori Maslow, teori kebutuhan Maslow, itu kan mungkin di negara maju di Eropa, mereka mungkin sudah sampai ke safety need-nya terpenuhi, sehingga mereka mencari untuk melakukan eksplorasinya lebih besar, lebih levelnya di atas kita gitu. Sedangkan kita kan masih berada mungkin masih di kebutuhan psikologis gitu, masih di mencari keamanan pangan. Basic malah masih level di 1 level itu. basic. Betul Pak, kita masih di fisiologi lah. Itu kan mungkin itu yang menjadi pembeda mengapa perkembangan ilmu tentang keberlanjutan ini di Indonesia sendiri itu sangat jauh Pak. Gapnya jauh sekali. Mungkin kita yang di sini belajar tentang bagaimana sustainability itu berjalan, tapi melihat lingkungan sekitar kita aja sangat berbeda jauh. Orang buang sampah, kita memiliki kewajiban untuk membuang sampah gitu. Daripada kita keluar duit untuk membuang sampah, mending duitnya buat makan, ya udah sampahnya dibuang aja ke sungai. Nah ini kan sangat kontradiktif ya, dan membuat kita kita yang mempelajari tentang sustainability leadership ini jadi seolah ini saya belajar ini nanti kepake enggak gitu. Utopis gitu Karena ya apalagi gitu Pak, karena follower saya itu kayaknya susah deh buat dibawa gitu. Ya tadi kita kan harus cari follower kita gitu. Nah, apa nggak kejauhan gitu? Sustainability ini ditanamkan ke kita, tapi nyatanya lingkungan kita tidak mendukung gitu. Atau memang sustainability ini hanya untuk sekedar ya udah tahu-tahuan aja lah gitu. Toh nanti kalau teman-teman misalkan bekerja di luar negeri itu kepake, oke. Tapi di komunitas kita sendiri kan masih jauh. Itu satu. Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan gaya kepemimpinan. Nah ini juga sama. Saya itu merasa bahwa kadang-kadang di Indonesia sendiri ada tiga atau empat mungkin level gitu, level karyawan. Yang pertama adalah perusahaan organik. Organik berarti kan yang memang direkrut oleh karyawan dikontak langsung oleh perusahaan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah PTT atau PKWT atau PKWTT itu ya. Dan yang ketiga adalah outsourcing. Nah, biasanya leaders itu dipilih bukan berdasarkan kemampuan atau apa. Jadi ditunjuk kamu organik nih, ya tak kontraknya dari perusahaan ini, kamu jadi leader. Padahal mungkin yang OS, yang outsourcing ataupun yang PKWT itu mungkin lebih mumpuni gitu. Tapi jadi mereka ya udahlah mau gimana gitu. Terus dengan ketidakpastian mencari pekerjaan, ya udah saya di sini aja, ya udah saya di bawahnya aja. Padahal potensinya itu besar. Nah itu bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut Pak? Dikaitkan dengan yang kita pelajari saat ini. Karena ironis sekali ya Pak ya, maksudnya mungkin orang-orang kita tuh bisa dibilang banyak leader-leader yang berpotensi tapi tidak bisa berkembang karena tadi aku mending ngurusin perutku dan keluargaku gitu, daripada muluk-muluk harus ngurusin yang lain gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Ridwan gitu ya. Memang gini Pak. Jadi kalau menggunakan analogi tentang namanya itu adalah society stage gitu ya, ataupun tahapan dari masyarakat gitu ya. Kalau kita menggunakan misalnya teorinya Maslow, dia mungkin sudah sampai pada self actualization gitu kan ya, aktualisasi diri. Mungkin kita masih di level pertama yaitu tentang basic needs gitu ya. Nah, sebenarnya orientasinya sebenarnya kalau dilihat dari kacamata itu Pak gitu ya. Itu kurang lebih gitu ya. Anda itu kalau mau menuju ke seperti kami gitu ya, itu kemudian dengan menggunakan pola yang saudara pakai saat ini, itu akan jauh lebih lama untuk sampai ke sana. Gitu kan? Maka kemudian untuk bisa mencapai kepada kemakmuran itu ya dan berjangka panjang termasuk anak cucu, maka kemudian
konsep dari sustainable management itu jauh lebih memberikan harapan dan juga benefit kepada saudara. Kurang lebih seperti itu Pak, message-nya ya, pesannya itu gitu ya. Berarti Ya. berarti Jadi kalau Anda seperti sekarang ini gitu ya, misalnya ini Pak, kita ini orang Indonesia gitu ya. Kalau kita mau menggunakan model kayak sekarang ini Mbak gitu ya, itu tercapainya tuh jauh lebih lama lagi Mbak. Kan gitu. Ya. Nah, memang benar pada pertanyaan yang berikutnya tadi. Terus ini menjadi sesuatu yang kayak hanya aja just a knowledge ya, hanya pengetahuan saja nggak akan bisa diimplementasikan. Sebenarnya nggak juga gitu ya. Tapi memang ada perbedaan gitu ya, Pak ya. Eh di level master of gitu ya, itu kalau di negara-negara maju itu memang biasanya gitu ya, yang disekolahkan master itu adalah mereka yang sudah punya posisi paling nggak pada supervisor. Jadi kalau kalau hierarki di negara-negara maju itu begini, Pak. Biasanya karyawan itu gitu ya, itu kalau dia hanya butuh peningkatan keterampilan itu maka tidak di sekolah S2 tetapi dia pakai sertifikasi, ya kan? Sertifikasi A, B, C, D. Baru kemudian ketika dia masuk pada level nanti ada bagian dari pengambilan keputusan, entah keputusannya pada level yang tidak harus advance gitu ya. Itu baru kemudian knowledge development-nya itu diperlukan gitu ya. Maka sebenarnya di Masudem itu gitu ya, kecenderungannya itu adalah memang agak perbedaan sih ya. Eh, Peserta dari master program itu adalah mereka-mereka yang sudah dikatakan sebagai influential people tadi, Pak. Orang-orang yang punya pengaruh gitu ya. Walaupun jumlahnya mungkin nggak banyak ya. Misalnya dia supervisor membawahi 10, 12 atau berapa atau bahkan pada level manager gitu ya. Saya dulu ketika mengambil S2, Pak, teman saya itu semuanya manajer. Dari Rio Tinto, dari kemudian apa itu perusahaan apa-apa lupa. Ada yang dari Denmark, ada yang juga manajer gitu ya. Nah, itu yang kemudian memang sedikit agak slightly different ya situasinya juga gitu ya. Sehingga kalau itu kemudian pesertanya itu adalah para supervisor atau bahkan pada manajer ya. Kalau dia balik ke perusahaan, paling enggak itu akan ada perubahan orientasi, toh, Pak. Ya kan? Mereka kan bagian dari manajemen untuk memberikan masukan-masukan bagi organisasi tadi. Itu kurang lebih seperti itu. Memang kita ini ada apa ya, yang harus kita akui ada perbedaan sistem gitu ya. Tapi itu menurut saya masih jauh lebih baik gitu ya. Kalaupun kemudian gitu ya, misalnya ada teman-teman yang fresh graduate atau bahkan mungkin yang fast track gitu ya. Paling tidak dari visi dia itu kan sudah berbeda, Pak. Ya kan? Memang nanti ada kemungkinan ketika masuk di perusahaan belum tentu bisa diterapkan. Tapi minimal gitu ya, dia sudah punya orientasi untuk melakukan perbaikan yang lebih baik gitu ya. Karena kita sudah mulai merasakan semua kok ya. Contoh paling sederhana, saya nggak tahu rupanya. Di Jogja saja Pak, isu sampah itu sudah bertahun-tahun dan nggak selesai. Ya, di Bogor juga sih kalau nggak salah ya. Ya, ya Pak, isu betul Pak. sampah ya, isu sampah saja ya. Itu sampai sudah bikin pusing gitu ya. Nah, misalnya itu kan contoh yang sederhana gitu kan ya seperti itu. Oke, kemudian yang kedua menyangkut apa tadi Pak? Tentang pemimpin tadi Pak ya. Betul. Kepemimpinan itu jangan-jangan juga nggak bisa diimplementasikan kan gitu kan ya tadi ya. Jadi memang yang perubahan dalam konteks manajemen perubahan Pak itu memang tidak kemudian simsalabim gitu ya. Proses edukasi itu memang tidak bisa kemudian langsung gitu ya. Tapi saya katakan lagi gitu ya, saya katakan tadi bahwa ketika orang-orang pada eh, kelompok sosial yang lebih kecil, katakanlah perusahaan itu sudah melakukan itu gitu ya, itu diharapkan nanti perubahan-perubahan itu munculnya dari kelompok-kelompok yang kecil gitu ya, kemudian meluas, meluas, meluas. Ya, kami paham gitu ya Pak ya. Saya juga pada titik tertentu seringkali utopis gitu ya. Apa iya sih sustainable management ini akan memberikan sebuah impact yang gede gitu ya. Tapi kan saya kemudian menjadi optimis. Ya ini kan jauh lebih baik daripada tidak ada. Ini jauh lebih baik ketika kemudian
teman-teman yang ambil S2 ini, apalagi yang sudah bekerja, itu kemudian punya sustainable orientation yang lebih bagus. Kemudian nanti dia akan berkontribusi paling nggak mulai dari di perusahaannya masing-masing gitu. Itu jauh lebih bagus gitu kan. Nah, kurang lebih inisiatifnya seperti itu Pak gitu ya. Jadi tetap saya memaintain optimism gitu ya. Keoptimisan itu dibalik mencoba memahami realitas juga. Kalau itu tidak mudah, yes. Ya, ya. Tidak mudah, iya. Challenge-nya gede, iya. Ya. Apalagi di level birokrasi juga belum bisa menunjukkan sebuah dukungan yang luar biasa seperti itu gitu ya. Jadi memang kita ibaratnya itu menapaki jalan panjang untuk menuju ke sana. Tapi kan kita ini happy kalau kemudian menjadi para pionir, para perintis ya, yang kemudian nanti suatu saat Indonesia itu akan mempunyai orientasi sustainable berupa di organisasi-organisasi, entah publik, entah kemudian private gitu ya, yang kemudian sustainability-nya bagus gitu. Ya. Minimal kan di situ Pak ya, doa jariah kita kan di situ Pak ya. Gitu Pak, kalau saya Pak. Ya. Udah maghrib ini? Oh sudah. Sudah azan maghrib ini ya. Saya kira kita dipaksa untuk berhenti gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya gitu ya. Kemudian nanti insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan ketiga dengan topik yang selanjutnya di chapter 2. Saya kira itu ya, mohon maaf karena ini sudah maghrib dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermalam minggu, sehat semua. Satu